bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pancasila lahir sebagai dasar negara Indonesia yang digagas oleh Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 di hadapan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kelahiran Pancasila merupakan hasil perjalanan panjang yang menyatukan berbagai ideologi seperti Islam, nasionalisme, dan sosialisme. Pancasila mencerminkan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa sebagai respon terhadap penjajahan, dengan tujuan membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan keberadaban. Proses genealogi. Yang pertama, pengaruh nilai lokal dan gagasan modern. Nilai lokal, tradisi gotong royong dan musyawarah yang sudah mengakar dalam budaya Indonesia. Gagasan modern, inspirasi dari pemikiran para tokoh penggerakan nasional seperti Hotjogroaminoto yang mengajarkan persatuan berbasis Islam dan keadilan sosial. Yang kedua, perumusan oleh Soekarno. Soekarno mengintegrasikan nilai lokal dan gagasan modern dalam pidatonya pada 1 Juni 1945. Pancasila dirumuskan sebagai platform yang menyatukan keberagaman bangsa. Yang ketiga, proses kolaboratif. Proses melibatkan berbagai pihak dari latar belakang budaya, agama, dan ideologi yang berbeda. Semangat inklusivitas menjadi inti perumusan Pancasila. Pancasila dan peristiwa sosial di masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya menjadi landasan konstitusional, tetapi juga pedoman dalam menghadapi berbagai peristiwa sosial di masyarakat. Dalam dinamika sosial, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci untuk menjaga harmonis, keadilan, dan keutuhan bangsa. Sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menekankan harmoni dalam keberagaman agama dalam menghadapi konflik atau intoleransi. Sila ini mengingatkan bahwa setiap warga negara berhak menjalankan keyakinannya tanpa ancaman. Inisiatif seperti dialog antara agama dan forum kerukunan umat beragama atau FEKUP menjadi wujud implementasi nilai ini, seperti yang berhasil diterapkan di Yogyakarta melalui musyawarah dan mediasi. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memberikan landasan moral untuk melawan ketidakadilan sosial, seperti pelanggaran hak asasi manusia atau diskriminasi. Contohnya, dalam kasus pelanggaran hak buruh, dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh mencerminkan penerapan sila ini. Solidaritas terhadap krisis kemanusiaan, seperti bantuan untuk korban bencana alam, menunjukkan nilai kemanusiaan tetap menjadi prioritas bangsa. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu menegaskan pentingnya keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Peristiwa seperti aksi solidaritas lintas agama pasca kerusuhan di Ambon menunjukkan bagaimana nilai persatuan membantu meredam
konflik. Kampanye edukasi seperti Hari Kesaktian Pancasila juga memperkuat wawasan kebangsaan generasi muda. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menyoroti pentingnya demokrasi yang inklusif dalam konflik kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Pendekatan musyawarah melibatkan berbagai pihak untuk mencapai keputusan bijaksana. Peran DPR dan musyawarah sipil sangat vital dalam mengakomodasi aspirasi rakyat. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mendorong pemerataan kesejahteraan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Program seperti bantuan langsung tunai BLT dan kartu prakerja mencerminkan upaya ini. Gerakan koperasi dan pemberdayaan UMKM menjadi contoh implementasi nilai keadilan di tingkat lokal.